Selamat pagi, Ibu Bapak Saudari-saudara yang ada di rumah. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita bersama ada dalam kondisi yang sehat. Nah, berjumpa lagi dengan saya di Renungan Sabtu pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Kali ini pembacaan Mazmur akan saya nyanyikan. Ibu Bapak Saudari-saudara yang ada di rumah dapat menirukan atau mendengarkan, bahkan juga bisa menyimak.
Bapak saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingat betul ketika saya masih SMP ada program study tour dari sekolah yang mengharuskan saya untuk bepergian ke Bandung dan Jakarta selama 3 hari 2 malam menggunakan bus. Tentu bukan hal yang mudah untuk melakukan perjalanan jauh menggunakan bus karena kita harus duduk lama di dalam bus dan harus menahan rasa pegal, rasa lelah ketika perjalanan. Rasa bosan tentu menghantui. Kenapa perjalanan ini terasa sangat lama dan tidak kunjung sampai di tempat tujuan? Lelah pasti, karena saya harus duduk berlama-lama di dalam bus, tidur di dalam bus, dan tidak bisa menikmati tidur yang nyaman dan nyenyak seperti ketika berada di rumah. Tetapi ada satu tujuan yang ingin dituju. Ya, ketika sampai di tempat tujuan, seketika rasa bosan, rasa lelah yang hinggap menghantui hilang karena tergantikan dengan rasa sukacita dan lega. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mungkin hal itu yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka harus mengadakan perjalanan jauh menuju ke Yerusalem. Bangsa Israel yang tersebar di seluruh penjuru bumi selama 3 kali di dalam setahun, mereka pergi ke Yerusalem untuk beribadah dan melakukan rutinitas hari besar. Bedanya dengan saya, mereka tentu tidak naik bus. Tetapi di dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan, tentu ada tantangan. Mungkin ada kekhawatiran, jangan-jangan perbekalan yang dibawa kurang. Bahkan mungkin juga ada gangguan-gangguan dari hewan-hewan buas. Ada pula rasa letih, bosan yang menderu selama perjalanan. Tetapi ada satu tujuan yang ingin dituju, yaitu mencapai Yerusalem. Tujuan itu tentu memberi semangat, memberi harapan, memberi motivasi, dan menghilangkan segala rasa bosan, rasa letih, rasa khawatir yang hinggap di dalam pikiran. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sang pemazmur mencatat di dalam Mazmur 121 yang dikenal sebagai nyanyian ziarah, bahwa ketika bangsa Israel menghadapi segala tantangan, rasa bosan, rasa lelah, rasa takut yang menderu selama perjalanan, apa yang kemudian mereka lakukan? Kepada siapa mereka harus minta tolong kalau terjadi musibah yang membahayakan? Tidak lain dan tidak bukan, hanya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 121 dicatat bahwa pertolonganku ialah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, itulah kesaksian iman yang terus dipegang selama perjalanan. Tentu, ketika kita menghadapi perjalanan yang panjang, ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kita terus-menerus berjalan menuju pada tujuan akhir kita, yaitu ketika hari akhir kesudahan dari segala sesuatu telah tiba. Tentu ada banyak persoalan, ada perasaan bosan, ada perasaan lelah, ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan di dalam perjalanan ini. Tentu tidak semua mudah, tidak semua menyenangkan, dan tidak selalu di dalam perjalanan ini
kita melihat hal-hal yang membahagiakan. Sudah begitu, lalu apa yang harus kita lakukan? Kepada siapa kita meminta pertolongan? Siapakah yang akan menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan yang melelahkan ini? Ya, tidak lain dan tidak bukan, hanya Tuhan. Seperti kesaksian sang pemazmur, biarlah juga menjadi kesaksian iman kita semua, bahwa pertolonganku ialah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita diingatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini untuk terus mengandalkan Tuhan sebagai sang penolong di dalam kehidupan kita. Satu pujian yang akan menguatkan kita semua di dalam menghadapi perjalanan kehidupan ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi,
Mari ibu bapak, saudari-saudara yang ada di rumah, kita akan mengawali segala aktivitas di pagi hari ini dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan di dalam doa, agar kita mendapat kekuatan untuk menghadapi segala persoalan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu menguatkan kami melalui setiap sabda yang kami dengarkan saat ini maupun yang kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk mengandalkan Engkau sebagai Sang Penolong hidup kami. Ketika kami harus berziarah, melakukan perjalanan di dalam kehidupan ini yang tentu tidak mudah. Tentu ada banyak hal yang kami lewati, yang kami hadapi, yang kami rasakan. Tapi kami percaya kami melewati segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami, masa depan kami, segala rencana kami, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Secara khusus, ketika pagi hari ini kami akan memulai setiap kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguatkan kami, agar setiap karya, karsa yang kami lakukan menjadi berkat bagi sesama dan dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu keberadaan keluarga kami, keluarga-keluarga yang harus terpisah karena pekerjaan. Tuhan yang memberkati dimanapun mereka berada. Anak-anak yang belum dapat berkumpul dengan orang tuanya, cucu yang belum dapat berkumpul dengan eyangnya, keluarga-keluarga yang belum dapat berkumpul dengan kerabat, sahabat, karena pandemi corona ini, kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan menjagai dimanapun mereka berada. Ketika saat ini kami masih berjuang untuk memerangi virus corona, kami percaya Tuhan yang akan memberi kesehatan kepada kami melalui setiap upaya yang kami lakukan, melalui setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, melalui vaksin, melalui himbauan-himbauan kesehatan, menegakkan protokol kesehatan, maupun upaya-upaya pribadi yang kami lakukan, seperti menjaga pola makan kami, pola istirahat kami, menjaga pikiran dan hati kami, berolahraga, berdoa, dan masih banyak upaya-upaya yang lain. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kami juga mendoakan ada saudara-saudara kami, para tenaga medis, yang saat ini juga masih menjadi garda terdepan untuk memerangi virus corona. Tuhan yang menguatkan dan memberkati mereka. Ketika mereka harus bekerja, ketika mereka harus bersinggungan dengan virus corona, setiap hari, setiap saat, ketika mereka harus meninggalkan keluarga mereka karena dinas, karena pelayanan, karena pekerjaan yang harus mereka lakukan dan kerjakan, biarlah Tuhan yang menyertai dimanapun mereka berada. Kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan terus-menerus nyata bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih berada di bangku sekolah, mulai dari yang paling rendah, dari tingkat PAUD sampai dengan yang paling tinggi, perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka di dalam setiap proses belajar yang mereka jalani. Ketika saat ini mereka tidak bisa belajar seperti biasanya karena pandemi corona,
mereka harus melakukan kegiatan daring, belajar secara online. Kami percaya Tuhan juga yang akan terus-menerus memberi semangat, menguatkan mereka, agar mereka dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas, setiap tanggung jawab yang harus mereka kerjakan demi masa depan mereka. Kami juga berdoa bagi orang tua dimanapun mereka berada yang mendampingi anak-anak dalam belajar maupun dalam proses perkembangan. Tuhan yang memberi hikmat dan kebijaksanaan, sehingga para orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anak, menanamkan nilai-nilai yang baik, menanamkan cinta kasih bagi anak-anak, mendidik anak-anak takut akan Tuhan, anak-anak yang berbakti bagi orang tua. Tuhan, kami juga teringat ada keluarga-keluarga yang saat ini masih dalam masa pergumulan, entah itu di dalam hal ekonomi, entah itu di dalam hal relasi. Tuhan yang memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan hadir dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan yang menguatkan keluarga-keluarga yang saat ini masih bergumul. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan akan terus-menerus menjadi sumber kekuatan bagi keluarga-keluarga untuk terus-menerus melanjutkan kehidupan. Secara khusus, pada pagi hari ini kami juga akan menghaturkan doa-doa pribadi kami yang demikian. Ya Tuhan, segala doa dan permohonan kami, ungkapan syukur kami serahkan dalam nama Tuhan yang menjadi penolong